Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danielsi Febrianti, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah deteksi dini, program studi pendidikan anak usia dini Universitas Mula Warman. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan video dokumenter dari kelompok kami mengenai tugas mengobservasi salah satu kelompok bermain, yaitu kelompok bermain Islamic Center. Pertama-tama, sebelum kami melaksanakan observasi, kami mengunjungi lembaga TK dan KB Islamic Center terlebih dahulu untuk mengantarkan surat izin observasi kepada staf ataupun kepada kepala sekolahnya. Setelah selesai mengunjungi TK, kami membeli beraneka ragam snack untuk kami bagikan kepada anak dalam bentuk terima kasih kami dan akan dibagikan setelah kami melaksanakan observasi. Jadi kita di sini lagi bungkusin buat makanan anak-anak. Kelompok bermain atau KB adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak berusia sekurang-kurangnya 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar. Hal ini dikemukakan oleh Direktorat PAUD pada tahun 2006. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal atau PAUD non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun atau dengan prioritas anak usia 2-4 tahun. Kelompok bermain dalam menyelenggarakan pendidikan memfokuskan pada peletakan dasar pengembangan multipotensi dan multikecerdasan pada diri setiap anak berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Prinsip penyelenggaraan KB antara lain adalah 1. Ketersediaan layanan, 2. Transisional, 3. Kerjasama, 4. Kekeluargaan, 5. Keberlanjutan, 6. Pembinaan berjenjang. PAUD Holistik Integratif merupakan pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Layanan PAUD Holistik Integratif ini meliputi pengembangan karakter, pengembangan aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, serta bahasa dan sosial emosional. Metode ini juga menekankan layanan kesehatan dan gizi serta stimulasi. Selain itu, layanan PAUD ini memiliki konsep program berbasis keluarga dan komunitas. Layanan di PHBI ada 5, yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Anak usia dini memiliki berbagai macam masalah perkembangan seperti agresif, pemalu, hyperaktif, speech delay, dan tantrum. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Apa itu agresif? Menurut Davidoff, seorang penulis buku psikologi, menyatakan bahwa perilaku agresif adalah setiap tindakan makhluk hidup yang ditujukan untuk menyerang dan menyakiti makhluk lainnya, baik itu secara verbal maupun non-verbal, yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, menyengsarakan orang lain. Penyebab dari agresif ini adalah mendapat perilaku kekerasan dari orang tua dan teman sebaya, kesulitan atau perselisihan keluarga, gangguan belajar, masalah neurologis, gangguan perilaku, trauma emosional, paparan acara televisi dan film kekerasan, dan permainan kekerasan. Cara menangani agresif ini sendiri adalah bersikap sabar saat menasihati anak agresif, pantau pada saat menonton TV atau bermain gadget, ajarkan untuk bersikap disiplin, jangan terlalu memanjakan anak, jangan berbuat kasar kepada anak, ajarkan anak untuk meminta maaf dan hukum anak apabila melakukan kekerasan kepada temannya. Tidak perlu memarahi anak dengan cara kekerasan fisik. Apa itu pemalu? Beberapa anak secara alami memang pemalu, yang artinya mereka cukup lambat untuk bisa nyaman dalam situasi sosial. Anak yang pemalu sangat gugup jika harus berada dalam sebuah acara atau saat harus berbicara di depan orang lain. Mereka umumnya jauh lebih nyaman untuk menonton dari sela-sela daripada bergabung. Penyebab dari pemalu ini adalah rendahnya rasa percaya diri di lingkungan sosial. Anak memiliki orang tua yang otoriter, anak tidak suka menjadi pusat perhatian, dan adanya rasa takut akan penolakan sosial. Cara menanganinya adalah menunjukkan empati, bangkitkan rasa kepercayaan diri anak, tempatkan anak pada situasi
situasi sosial, bantu anak untuk berinteraksi sosial, hindari perbandingan negatif dengan saudara atau teman yang lebih percaya diri, dorong anak untuk melakukan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, dorong temannya untuk bermain. Apa itu hyperaktif? Mengutip dari Understood, hyperaktif adalah kondisi ketika anak terus aktif tidak melihat waktu, situasi, suasana sekitar. Berikut beberapa tanda anak hyperaktif, yaitu berlari dan berteriak saat main meski berada di dalam ruangan, atau berdiri di tengah kelas dan berjalan ketika guru sedang berbicara. Penyebabnya adalah ADHD atau gangguan defisit atensi dan hyperaktivitas. Yang selanjutnya adalah hipertiroidisme, gangguan otak dan gangguan saraf pusat, serta gangguan psikologis. Cara menanganinya adalah jauhkan dari hal yang mengganggu konsentrasi, jadwalkan olahraga, buat jadwal yang terstruktur, membuat peraturan yang jelas dan konsisten, ajak anak bermain di luar rumah, redam amarah, rasa kesal dan belajar bersabar, mengurangi makanan yang mengandung gula berlebih, coklat dan tepung. Apa itu speech delay? Speech delay pada anak adalah gangguan komunikasi yang menyebabkan ia mengalami kesulitan dalam berbicara. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh gangguan mulut, masalah pendengaran, hingga kurang stimulus. Penyebabnya adalah kondisi medis saat dikandung dan baru lahir. Riwayat kejang, radang otak, trauma kepala, gangguan pendengaran, masalah pada struktur mulut dan fungsi oromotor, autisme, retardasi mental atau penurunan fungsi intelektual, riwayat keluarga, kurang stimulasi, dan gadget. Penanganannya adalah rajin mengajak anak berbicara, membacakan cerita, batasi screen time atau bermain gadget, minum dengan sedotan, konsultasi dengan dokter yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah apa itu tantrum? Tantrum adalah keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, bergulung-gulung di lantai hingga melempar barang. Penyebabnya adalah anak yang tantrum umumnya disebabkan oleh rasa kesal, marah, dan frustasi. Bisa juga muncul karena anak merasa lelah, lapar, dan tidak nyaman. Tindakan agresif tersebut terjadi akibat anak sulit mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Cara mengatasinya adalah memeluk si kecil, mempersiapkan segala kebutuhan anak, membuat aturan dasar untuk anak, alihkan perhatiannya pada hal lain, siapkan mainan atau benda lainnya, berikan waktu istirahat untuk anak. Itu tadi video dokumenter dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Udah dari tadi.